Gautama Buddha, nama asli dari Pangeran Siddhartha, pendiri agama Buddha. Salah satu dari agama terbesar di dunia, putra Raja Kapilavastu Timur Laut India berbatasan dengan Nepal. Siddhartha sendiri, marga Gautama dari suku Sakya, konon lahir di Lumbini yang kini termasuk wilayah negara Nepal. Kawin pada umur 16 tahun dengan sepupunya yang sebaya. Dibesarkan di dalam istana yang mewah, Pangeran Siddhartha tak betah dengan hidup enak hanya berleha-leha, dan dirundung rasa tidak puas yang amat. Dari jendela istana yang gemerlapan, dia menjenguk keluar dan tampak olehnya orang-orang miskin terkapar di jalan-jalan. Makan pagi, sore tidak, atau tidak mampu makan sama sekali. Hari demi hari mengejar kebutuhan hidup yang tak kunjung terjangkau bagai sekat gandum digantung di moncong keledai. Taruhlah itu yang hidup susah, sedangkan yang berpunya pun sering keinggapan rasa tak puas, was-was gelisah, kecewa dan murung karena dihantui serba penyakit yang setiap waktu menyeretnya ke liang lahat. Siddhartha berpikir, keadaan ini mesti dirubah, mesti terwujud makna hidup dalam arti kata yang sesungguhnya, dan bukan sekedar kesenangan yang bersifat sementara yang senantiasa dibayangi dengan penderitaan dan kematian. Tatkala berumur 29 tahun, tak lama sesudah putra pertamanya lahir, Gautama mengambil keputusan dia mesti meninggalkan kehidupan istananya dan menghambakan diri kepada upaya mencari kebenaran sejati yang bukan sepuhan. Berpikir bukan sekadar berpikir, melainkan bertindak. Dengan lenggang kangkung dia tinggalkan istana tanpa membawa serta anak istri, tanpa membawa barang dan harta apapun, dan menjadi gelandangan dengan tidak sepeser pun uang di kantongnya. Langkah pertama untuk sementara waktu, dia menuntut ilmu dari orang-orang bijak yang ada saat itu. Dan sesudah merasa cukup mengantongi ilmu pengetahuan, dia sampai pada tingkat kesimpulan pemecahan masalah ketidakpuasan manusia. Umum beranggapan bertapa itu jalan menuju kearifan sejati. Atas dasar anggapan itu, Gautama mencoba menjadi seorang pertapa. Bertahun-tahun puasa serta menahan nafsu sehebat-hebatnya. Akhirnya dia sadar, laku menyiksa diri ujung-ujungnya cuma mengaburkan pikiran dan bukannya malah menuntun lebih dekat kepada kebenaran sejati. Pikir punya pikir, dia putuskan mendingan makan saja seperti layaknya manusia normal. Dan stop bertapa segala macam karena perbuatan itu bukan saja tidak ada gunanya, melainkan bisa bikin badan krempeng, loyo, mata kunang-kunang, ngantuk, linu, bahkan juga mendekati kebodohan. Dalam kesendirian yang tenang tentram, dia bergumul dengan peri kehidupan problem manusiawi. Akhirnya, pada suatu malam, ketika dia sedang duduk di bawah sebuah pohon berdaun lebar dan berbuahkan semacam bentuk buah pir yang syarat biji segala macam, maka berdatanganlah teka-teki masalah hidup seakan berjatuhan menimpanya. Semalaman suntuk, Siddhartha merenung dalam-dalam, dan ketika mentari merekah di ufuk timur, dia tersentak dan berbarengan yakin bahwa terpecahkan sudah persoalan yang rumit, dan dia pun mulai saat itu menyebut dirinya Buddha, orang yang diberi penerangan. Pada saat itu umurnya menginjak 35 tahun. Meskipun ucapan-ucapannya masih belum ditulis orang, tapi petuah-petuahnya dihafal oleh banyak pengikutnya di luar kepala. Diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat mulut semata. Pokok ajaran Buddha dapat diringkas di dalam apa yang menurut istilah penganutnya, 4 kebajikan kebenaran.
pertama, kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia. Kedua, sebab musabab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan kepentingan diri sendiri serta terbelenggu oleh nafsu. Ketiga, pemikiran kepentingan diri sendiri dan nafsu dapat ditekan habis bila mana segala nafsu dan hasrat dapat ditiadakan. Dalam ajaran Buddha disebut nirvana. Keempat, menimbang benar, berpikir benar, berbicara benar, berbuat benar, cari nafkah benar, berusaha benar, mengingat benar, meditasi benar. Dapat ditambahkan, agama Buddha itu terbuka buat siapa saja, tak peduli dari ras apapun dia. Beberapa saat sesudah Gautama wafat, agama baru ini merambat pelan. Pada abad ketiga sebelum Masehi, seorang kaisar India yang berkuasa bernama Asoka menjadi pemeluk agama Buddha. Berkat dukungannya, penyebaran agama Buddha melesat deras, bukan saja di India, tapi juga di Burma. Dari sini, agama itu menjalar ke seluruh Asia Tenggara, ke Malaysia, dan Indonesia. Angin penyebaran pengaruh itu bukan cuma bertiup ke selatan, melainkan juga ke utara, menerobos masuk Tibet, ke Afghanistan, dan Asia Tengah. Tidak sampai situ, dia merambah Cina dan merenggut pengaruh yang bukan buatan besarnya, dan dari sana menyeberang ke Jepang dan Korea. Sedangkan di India sendiri, agama baru itu mulai menurun penganutnya sesudah sekitar tahun 500 Masehi, malahan nyaris punah di tahun 1200. Sebaliknya di Cina dan di Jepang, agama Buddha tetap bertahan sebagai agama pokok. Begitu pula di Tibet dan Asia Tenggara. Agama itu mengalami masa jayanya berabad-abad. Ajaran-ajaran Buddha tidak tertulis hingga berabad-abad sesudah wafatnya Gautama. Karena itu mudahlah dimaklum mengapa agama ini terpecah-pecah ke dalam berbagai sekte. Dua cabang besar agama Buddha adalah cabang Theravada, pengaruhnya terutama di Asia Tenggara, dan menurut anggapan sebagian besar sarjana-sarjana barat, cabang inilah yang paling mendekati ajaran-ajaran Buddha yang asli. Cabang lainnya adalah Mahayana. Bobot pengaruhnya terletak di Tibet, Cina, dan juga di Asia Tenggara secara umum. Ajaran Buddha tak ada mengandung pernyataan ulangan atau mengunyah-ngunyah filosofi India terdahulu. Dan agama Buddha menyebar melangkah batas pekarangan negerinya, India. Bersandarkan gagasan tulen Gautama serta jangkauan luas filosofinya.